Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan mengabarkan tentang taktik licik kaum Ba'alawi. Inilah prakondisi penancapan kuku-kuku kekuasaan kaum Habib Ba'alawi di Indonesia. Setidaknya terdapat 6 langkah-langkah terstruktur, masif dan terencana dari kaum Ba'alawi menguasai sosiokultur masyarakat Indonesia. Pertama, kaum Habib Ba'alawi yang merupakan pendatang yang didatangkan khusus oleh kaum penjajah Belanda pada awalnya mengaku-ngaku dan memperkenalkan diri sebagai keturunan atau zuriat Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad. Dan ini dikampanyekan secara masif dengan bantuan Belanda. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua, mereka menarget Wali Songo. Wali Songo yang memang sudah ada sejak dahulu sebagai penyebar Islam di Indonesia sebelum kedatangan Ba'alawi, kemudian diba'alawikan terlebih dahulu dengan cara merubah manuskrip-manuskripnya. Salah satu yang paling populer adalah dengan membuat buku-buku yang bersumber pada catatan Belanda dan karangan Van der Burg, sejarawan Belanda. Langkah ketiga, mereka kemudian mendakwahkan, mensosialisasikan, bahkan memframing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi berdasarkan kitab-kitab dan buku-buku yang telah mereka karang tersebut. Bahwa nasab yang diperkenalkan adalah ketersambungan Wali Songo melalui Abdul Malik Azmat Khan, kemudian bersambung ke Ubaidillah. Padahal pada kenyataannya setelah ditelusuri di negeri India sendiri, Abdul Malik Azmat Khan itu adalah fiktif belaka. Langkah keempat, segera setelah orang Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Ba'alawi, yang mana usaha-usaha ini sudah hampir berhasil, maka mereka mulai mengkampanyekan atau mengklaim kepada warga pribumi bahwa yang mengislamkan di Nusantara adalah kaum mereka, yaitu Ba'alawi. Jika ada yang memprotes, maka mereka akan beralibi ke poin sebelumnya bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Dengan demikian dipopulerkanlah kepada masyarakat bahwa jika tidak ada kaum keluarga Habib Ba'alawi, maka Nusantara ini, kakek nenek moyang bangsa Indonesia ini masih hidup dalam agama lama, yaitu Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme, atau masih menjadi penyembah pohon, kuburan, lautan, dan lain-lain. Kemudian beranjak pada langkah kelima. Jika proses prakondisi hingga langkah keempat sudah sukses dilakukan, maka pemahaman masyarakat sudah terbentuk bahwa keturunan Nabilah yang berjasa, dalam hal ini Ba'alawi yang mengislamkan seluruh Nusantara. Dengan dua keunggulan di atas, yaitu pertama memiliki posisi sebagai keturunan Nabi atau cucu Nabi, dan yang kedua sebagai kaum yang paling berjasa mengislamkan penduduk Nusantara, maka mereka berhak mengklaim sebagai klan paling mulia dan paling berkuasa, dan harus dimuliakan di seluruh Nusantara. Mereka akan berhak atas privilege sebagai kasta tertinggi yang berperilaku sebagai tuan, orang terhormat, atau majikan, sementara umat-umat Muslim Nusantara pribumi adalah para penjaga atau khodim dari klan Ba'alawi. Kemudian langkah yang keenam, dengan kedudukan yang diraih pada langkah kelima tersebut di atas, yaitu sudah berhasil menjadi klan yang dimuliakan dan disanjung, tentu saja masyarakat masih banyak yang bertanya, lalu bagaimana dengan para Wali Songo dan keturunannya? Apakah masih bisa kami muliakan sebagaimana tuan-tuan? Maka mereka kemudian berusaha membenamkan Wali Songo agar tidak muncul dengan mengatakan, ya, mereka berketurunan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi status keturunan Nabi dari Wali Songo tidak bisa diakui karena peraturan nasab yang diakui adalah dari jalur ayah, sedangkan Wali Songo banyak yang dari jalur ibu. Dengan demikian mereka tidak bisa diakui sebagai keturunan Nabi yang sah. Mereka sudah terputus. Kemudian selanjutnya adalah langkah ketujuh. Dengan suksesnya sosialisasi pada poin ke-6 di atas, yaitu pengakuan masyarakat tentang jasa-jasa penyebar Islam
hanya kepada kaum Ba'alawi dan pengakuan masyarakat bahwa hanya Ba'alawilah yang diakui sebagai keturunan Nabi, maka mereka mutlak mendapatkan kuasa dan privilege tanpa batas sebagai keturunan Nabi yang harus dipatuhi dan dihormati. Maka dimunculkanlah doktrin-doktrin Ahlul Bait, keutamaan keluarga Nabi. Jika ada pribumi yang mencoba untuk tidak hormat atau su'ul adab kepada keluarga Nabi, jika ada di antara pribumi yang mencoba tidak hormat atau su'ul adab kepada keluarga Nabi, maka sama saja dengan menyakiti Nabi dan tidak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, bahkan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mulailah digencarkan dalam ceramah-ceramah pengajian para habaib doktrin-doktrin yang mencengkeram pribumi. Di antaranya, seorang habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Penghormatan itu harus diberikan pertama kali kepada habib walaupun tidak berilmu. Atau habib yang jahat atau nakal tidak boleh dihukum, tetapi harusnya dinasihati dan diingatkan saja atau didoakan agar menjadi orang yang baik. Melihat dan mengamati fenomena yang berkembang di masyarakat hari ini, kemungkinan langkah-langkah itu sudah hampir terrealisasi. Terbukti banyak kaum pribumi yang sudah masuk atau ikut dalam skenario di atas. Namun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya banyak terdapat sayyid dan syarif yang asli. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Habib Ba'alawi tersebut. Dan goncanglah bumi Nusantara, tercenganglah para pribumi Nusantara akibat dari keluarnya kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tentang tidak terkonfirmasinya Ba'alawi sebagai dzurriat Nabi atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilaku mereka pun bermacam-macam. Ada yang sangat senang menyambut gembira kajian ilmiah tersebut, ada yang cuek-cuek saja, entah iya atau tidak. Ada yang tidak percaya begitu saja, tetapi selesai sampai di situ. Ada pula yang sampai marah-marah tidak terima, sampai kemudian mengontrak orang untuk melawan kajian Kiai Haji Imaduddin tersebut, dan kemudian melanglang buana ke berbagai negeri untuk mencari kitab nasab, supaya Ba'alawi tetap bersambung sebagai dzurriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Ubaidillah bin Said Ahmad, walaupun tidak mendapatkan hasilnya. Kepanikan kaum Ba'alawi tersebut diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika DNA yang menyatakan bahwa Ba'alawi memiliki haplogrup G, di mana gen ini adalah gen Yahudi Askenazi. Mereka begitu panik karena jauh panggang dari api, jauh sekali antara klaim dan kenyataan. Hasil tes DNA membuktikan bahwa keturunan Nabi yang dikenal Said dan Syarif adalah memiliki haplogrup J1 yang berasal dari keluarga Arab Bani Hashim. Sementara Ba'alawi yang berhaplogrup G mensiratkan bukan berasal dari keturunan Arab, apalagi sebagai dzurriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang kiai muda NU dari Banten, telah menggoncangkan alam pikiran dan kewarasan berpikir umat Islam se-Indonesia, bahkan dunia, dari tipu dayanya kaum yang mengaku-ngaku dzurriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sah, yang sudah sangat nyaman kedudukannya di Indonesia dan menjadi ras tertinggi yang harus dipuja-puji dan dihormati, walaupun banyak di antara mereka adalah orang-orang yang bodoh, berbahasa kasar, provokatif, pembual, pemarah, dan lain-lain yang jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tak heran beberapa tokoh menyebut beliau adalah mujaddid NU abad kedua setelah Kiai Haji Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Demikian Bibib TV mengabarkan.